Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Dalam kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan membahas materi kelas 11, yaitu bab 3 sub 1 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita lihat konsep materi yang akan dibahas pada materi bab 3 sub 1 ini. Yang pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Yang kedua adalah penggolongan hukum. Ketiga, tujuan hukum. Keempat, tata hukum di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas makna dan karakteristik hukum. Apakah kalian pernah mendengar bahwa Indonesia adalah negara hukum? Pasti ya, kalian sudah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan, juga kehidupan masyarakat yang teratur dan berlandaskan hukum atau rule of law. Lantas, apa itu hukum? Seorang filsuf dari Eropa menggambarkan Eropa bagaikan kebun binatang. Eropa yang syarat akan hukum digambarkan sebagai suatu kebun binatang yang memiliki pagar-pagar pembatas, sehingga penduduk atau masyarakat merasa aman untuk masuk dan mengunjungi kebun binatang tersebut. Atau contoh lain, apabila tidak ada hukum atau aturan dalam berlalu lintas, kita tidak dapat mengetahui harus berada di jalur mana, jalur kiri atau jalur kanan saat berkendara di suatu negara, atau tidak mengerti pula apa arti lampu merah, apa itu sen kiri atau sen kanan, apa itu zebra cross, atau rambu-rambu lalu lintas yang lainnya. Sehingga kalau tidak mengetahui, lalu lintas akan menjadi kacau. Artinya, dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah aturan, tata tertib, kaidah hidup yang mengatur dan memberi pembatasan, memberikan rasa aman, dan mempertahankan kondisi tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Selain makna dari hukum, ada 4 unsur dalam hukum yang wajib kalian ketahui, yaitu unsur yang pertama adalah hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang. Dalam hal ini di Indonesia adalah badan legislatif. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selain dari unsur hukum tersebut, kalian juga harus mengetahui tugas dari hukum yang meliputi. Yang pertama, tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, tugas dari hukum adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Materi berikutnya adalah tentang penggolongan hukum. Dikarenakan hukum mengatur seluruh aspek kehidupan yang sangat luas, maka diperlukan pengklasifikasian atau penggolongan hukum sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yaitu hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Contohnya itu konvensi, yaitu kebiasaan dalam ketatanegaraan.
Yang ketiga yaitu hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian. Yang keempat yaitu hukum jurisprudensi, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus yang sama. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Di mana hukum itu berlaku? Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Jadi hukum internasional bersifat universal. Yang ketiga yaitu hukum asing, hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja yang berlaku untuk para anggotanya. Berikutnya yaitu berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Ya, jadi arti kodifikasi adalah dibukukan, sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalkan KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Yang B yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang pemerintah dan keputusan presiden. Yang kedua, berdasarkan bentuknya yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Biasanya ini adalah hukum adat. Berikutnya adalah hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu yang pertama hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalkan hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata. Hukum berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang atau pada saat ini bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Misalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagainya. Jadi hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya yaitu rancangan suatu undang-undang. Berikutnya adalah hukum berdasarkan sifatnya. Yang pertama hukum memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya ada yang melakukan pembunuhan, maka sanksinya wajib dan harus dipaksakan. Yang kedua, berdasarkan sifatnya yaitu hukum yang mengatur, yakni hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang terlibat telah memiliki janji atau perjanjian sebelumnya, misalkan tentang pewarisan. Hukum berdasarkan wujudnya, yaitu ada hukum objektif, hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih atau bersifat umum. Yang kedua, hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Dalam hal ini berkaitan dengan hak. Berikutnya, hukum berdasarkan isinya, yaitu ada hukum publik, hukum yang mengatur hubungan individu, warga negara dengan kepentingan umum atau publik. Hukum publik dibagi 4, yaitu ada hukum pidana, hukum yang mengatur atau fokus kepada tindak kriminal,
kejahatan, pelanggaran, dan sanksi. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur tentang negara dan komponen atau bagian di dalamnya. Yang ketiga yaitu hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu hukum yang mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. D yaitu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik perjanjian antar negara, perjanjian perang antar negara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hukum privat atau sipil, hukum yang mengatur antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara dengan pribadi. Hukum privat dibagi atas: A. Hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, misalkan hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan. B yaitu hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan, misalkan tentang jual beli, hutang piutang, perusahaan dagang, dan sebagainya. Setelah kalian memahami tentang penggolongan hukum, berikutnya kita akan mempelajari tentang tujuan hukum. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ditampilkan. Jadi ilustrasi di atas menggambarkan polisi yang berhasil menangkap jaringan narkoba internasional. Dari ilustrasi tersebut kita sudah dapat menyimpulkan apa itu tujuan dari hukum. Yang pertama adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Ketiga, melindungi hak asasi manusia. Keempat, melindungi keamanan, memelihara ketertiban, ketentraman, dan perdamaian. Setelah mempelajari tujuan hukum, kita akan mempelajari tata hukum Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar pembacaan teks proklamasi yang selalu dibacakan pada waktu peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus? Atau kalian sendiri pernah membaca isi teks proklamasi? Atau kalian pernah bertugas sebagai petugas upacara membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Kalian harus berani ya tampil kalau diberi kepercayaan untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat upacara. Jika pernah, berarti kalian telah membaca pedoman tatanan hukum di Indonesia. Tatanan hukum adalah keseluruhan tatanan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang artinya tidak boleh ada hukum yang terbentuk dan lahir di Indonesia, yakni hukum-hukum yang cacat dan tidak berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat proklamasi. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan kalian pelajari kembali agar lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.